Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa ala, semoga setiap langkah yang kita arahkan untuk menuju tempat ini, sebuah rumah dari sekian banyak rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, tempat beribadah kaum muslimin, kiblat hati umat Islam. Karena dari masjidlah kebahagiaan itu akan kita raih dan kita peroleh. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita arahkan kemari tercatat sebagai sebuah kebaikan. Kita pun berharap agar setiap langkah kaki ini menjadi sebab gugur dan terhapusnya kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Moga-moga juga setiap langkah kaki yang kita tujukan ke tempat ini menjadi sebab semakin tinggi derajat di hadapan Allah Jalla wa ala untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabat yang berasal dari kampung Bani Salimah. Letak kampung itu termasuk jauh dari Masjid Nabawi. Maka mereka beberapa perwakilan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, wahai Rasulullah, kami memiliki sebuah rencana untuk menjual tanah dan bangunan milik kami untuk kemudian membeli tanah dan juga mendirikan bangunan yang lokasinya berdekatan dengan masjid. Tujuannya baik, agar aktivitas demikian juga kegiatan sehari-hari yang terkait dengan masjid semakin mudah karena jarak dan lokasinya berdekatan. Mereka meminta persetujuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letaknya cukup jauh, Rasul, kami ingin jual tanah dan rumah kami ingin beli rumah di dekat masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diyarakum tuktab ujurukum, tuktab atharukum. Jawaban Nabi Muhammad SAW justru berbeda dengan bayangan sebelumnya. Kata Nabi Muhammad SAW, tetap tinggal di kampung kalian, jangan dijual, jangan pindah kemari. Karena Allah Jalla wa'ala akan mencatat setiap langkah-langkah kaki kalian dari rumah menuju masjid. Artinya melalui hadis ini
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa keutamaan menuju masjid itu luar biasa banyaknya. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahihah, satu langkah yang kita lakukan untuk berangkat menuju masjid dalam rangka ibadah ikhlas lillahi azza wa jal, bukan karena urusan dunia, memang benar-benar karena kepentingan akhirat kita, sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Maka setiap langkah kaki itu satu kebaikan dicatat, satu kesalahan digugurkan, dan satu derajat dinaikkan di sisi Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tetapi bukan berarti difahami tidak boleh punya rumah di samping masjid. Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban semacam itu karena beliau mengerti dan betul-betul memahami bahwa sahabat-sahabatnya yang berasal dari kampung tersebut memiliki semangat yang kuat. Meskipun rumah mereka jauh, semangat itu tidak luntur, tidak kalah dengan mereka yang memiliki rumah berdekatan dengan masjid. Tetapi kalau misalnya kondisi kita berbeda, misal saja kondisi kita berbeda, nah, karena faktor jauh itu mempengaruhi semangat kita, atau mungkin tekad kita tidak sekuat para sahabat-sahabat dari kampung Bani Salimah yang kita sebutkan dalam hadis tadi, nah, maka tidak mengapa, bahkan itu yang terbaik, dia mengambil lokasi berdekatan dengan masjid. Sebab Nabi Muhammad SAW pun rumah dan kediaman beliau bersampingan dengan masjid. Demikian juga para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Akan tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajal, maksud saya adalah untuk membesarkan hati kita, bahwa apa yang kita lakukan pada siang hari ini, berangkat dari rumah, tidak semua asal kita dekat. Ada yang belasan kilometer, bahkan ada yang puluhan kilometer, datang dengan segala kepayahan, dengan semua bentuk perjuangan dan pengorbanan. Yakinlah itu tidak akan sia-sia. Loh, kalau naik motor kan bukan melaku kan gitu. Nabi kan mengatakan setiap langkah pahalanya piye Ustaz ini? Nah, jawabannya Allah Maha mengetahui. Allah tidak akan sia-siakan perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, hitung-hitungan itu bukan diserahkan ke kita, tetapi yang menghitung, yang mencatat, yang membalas, yang memberikan ganjaran itu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah takut. Tidak usah khawatir. Kita yang naik mobil, naik motor, naik sepeda, ngontel misalnya, langkah kaki kita hitungnya piye ya? Apa setiap kali medal ke kanan, ke kiri, apa tiap kali ngegas, hitungan pahalanya piye kan begitu? Pripun nih? Itu bukan urusan kita lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, nah, anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Sesungguhnya saya, kata Allah, aku tidak akan mensia-siakan amalan yang dilakukan siapapun di antara kalian, laki-laki maupun perempuan. Nah, maupun perempuan. Sehingga keberangkatan kita dari rumah menuju tempat ini dalam rangka ingin sebentar saja mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, mendengar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan, seperti yang kita lakukan pagi ini kan. Tadi sudah ayat kita sampaikan, hadis Nabi Muhammad SAW pun demikian. Tujuan kita kan hanya itu, belajar agama. Nah, masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang mungkin belum pernah kita baca, apalagi kita pahami dan kita amalkan. Masih banyak pula ribuan sabda hadis Nabi Muhammad SAW yang sama sekali belum pernah kita dengar, mungkin barangkali itu pasti. Sehingga kedatangan kita kemari, insya Allah itu
itu akan memberikan berkah yang mungkin bisa kita rasakan sekarang, mungkin nanti. Kalaupun tidak kita rasakan manfaatnya saat hidup di dunia, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa manfaat itu akan kita rasakan nanti pada hari kiamat. Akan kita rasakan saat kita di alam kubur, ditanya oleh para malaikat-malaikat, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Karena menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini di alam kubur itu sesuai dengan usaha dan amalan kita saat hidup di dunia. Bukan hidup sak-sae, yang penting menghafal. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Apa agamamu, Islam. Siapa nabimu, Muhammad, dihafalkan terus. Sebelum meninggal juga dihafalkan terus. Tapi kalau ternyata amalannya tidak sesuai, ya mulutnya akan terkunci. Mulutnya akan terkunci. Nah, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan semacam ini hampir-hampir sudah bisa kita kategorikan sebagai keajaiban dunia. Nah, aneh kan. Coba kalau kita bandingkan hari ini, hari Minggu, mulai tadi malam, hari Minggu, hari seperti ini, kaum muslimin kemana tujuannya? Tempat dan objek wisata. Ya kan? Lihat semua pantai, bahkan pantai yang paling sepi sekalipun, hari Minggu tetap ramai. Pasar, mall, supermarket, ke sana. Waktu berjalan dengan bercanda, waktu berlalu sia-sia, uang dikeluarkan, capek, sholat ditinggalkan, tiada zikir, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Nah, kalau kita buat persentase, janjane sebenarnya kaum muslimin yang mau duduk sejenak seperti ini, nggak sampai berhari-hari, hanya 2 jam. 2 jam pun sudah, mungkin duduknya udah ini kan gitu, udah nggak tenang, kan gitu. Itu baru 2 jam. Maka kegiatan semacam ini, alhamdulillah kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an dibacakan, ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan, perkataan-perkataan para ulama pun kita resapi. Nah, inilah yang dimaksud dengan ketenangan jiwa. Hati itu benar-benar tentram, betul-betul tentram. Tentram yang hakiki. Nah, bukan ketenangan, bukan kesenangan yang sifatnya nisbi. Nisbi itu relatif. Sebentar hilang, sebentar hilang. Nah, punya masalah, segudang masalah. Pengen-pengennya untuk melupakan sejenak sajalah, masalah itu dilupakan. Banyak langkah ditempuh, macam-macam caranya. Ada yang minum pil, fly, ada yang mabuk-mabukan, ada yang plesir ke sana dan kemari. Nah, ada yang pengen tidur dari pagi sampai sore, kan gitu. Ada yang kalau sedang punya masalah makan terus, kan gitu. Banyak kan tipe orang seperti itu. Bahwa alam ini kita termasuk yang mana? Nah, ada orang tipenya seperti itu, kalau sedang punya masalah makan terus, dikit warung sana yang penting dipuas-puasin. Tetapi itu semua kan bukan jalan keluar, bukan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Bukannya menghadirkan ketenangan, bukan pula mendatangkan ketentraman, itu justru menunda, ditunda-tunda, numpuk. Na'udzubillah. Sebenarnya jalan untuk meraih ketenangan dan ketentraman hidup sudah dijelaskan oleh Allah, sudah pula dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya yang dengan mendekatkan diri kepada zat sumber segala kehidupan di alam dunia ini. Hati itu betul-betul tentram, hilang. Nah, jalan keluar itu ada di dalam Al-Quran. Apapun masalah yang kita hadapi, jalan keluarnya ada di dalam Al-Quran. Tetapi maukah kita membaca ayat demi ayat, kita pahami sedikit demi sedikit,
Atau misalkan kita tidak berkesempatan untuk bertanya atau membaca, kita memiliki kesempatan untuk bertanya. Suara gajah tadi. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa ala. Saya gambarkan dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Imam Muslim rahimahullah. Di beberapa riwayat yang lain juga diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Ada seorang sahabat, disebut namanya Usaid bin Hudzair. Usaid bin Hudzair, nama seorang sahabat, tokoh sahabat. Suatu malam beliau membaca Al-Quran. Malam-malam membaca Al-Quran. Ketika beliau membaca Al-Quran, kuda yang beliau miliki meringkik, teriak, bahkan meloncat-loncat. Beliau berhenti, kudanya diem. Beliau baca, meringkik lagi, meloncat-loncat lagi. Terus terjadi beberapa kali. Sampai akhirnya beliau khawatir lepas dari ikatannya dan justru menimbulkan kerusakan, beliau pun berhenti. Saat itu beliau kemudian keluar melihat ke arah langit. Ternyata subhanallah, ada awan putih yang ternyata berangsur-angsur sedikit demi sedikit naik ke atas. Seolah-olah ada pelita yang bercahaya naik ke atas sampai betul-betul hilang. Kejadian aneh. Pagi-pagi Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kejadian semalam. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tilkas sakinatu tanazzalat lil Quran. Yang engkau lihat itu adalah ketenangan, sakinah yang Allah turunkan karena sebab Al-Quran yang engkau baca. Dalam lafaz yang lain, Nabi Muhammad SAW menyatakan tilkal malaika tastami'u li qira'atik walau qara'ta la asbahat yarahan nas ma tastatiru minhum. Kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah para malaikat yang turun dari langit hanya untuk mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Seandainya, kata Nabi, engkau terus membaca Al-Quran sampai pagi, semua orang bisa melihat para malaikat-malaikat tersebut. Para malaikat tidak akan berusaha untuk menyembunyikan diri, karena mereka khusyuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini gambaran disebutkan Nabi Muhammad SAW. Tenang. Nah, pembicaraan kita siang hari ini juga kaitannya dengan hal ini. Nah, sebuah lingkup terkecil dan paling sederhana, tetapi memegang peranan penting dalam kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Sebuah keluarga. Nah, sebuah keluarga yang kosong. Sebuah keluarga yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran, dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Keluarga semacam itu cenderung kering, gersang. Hawanya adalah hawa marah, hawa benci, tidak harmonis. Itu pasti, karena Allah sudah menyatakannya. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan. Syaitan mudah untuk masuk menelusup ke dalam keluarga yang semacam ini, karena tidak ada benteng. Kita semua sepakat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa syaitan adalah musuh terbesar kita. Allah Jalla wa ala menyatakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah berfirman seperti itu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh buat kalian, maka jadikanlah syaitan itu betul-betul sebagai musuh. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, inna syaitana aduwwum mubin.
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang betul-betul nyata buat kita. Nah, syaitan bersumpah yang diwakili oleh iblis saat itu. Nah, aku akan sesatkan anak keturunan Adam. Akan aku datangi mereka dari arah kanan, dari arah kiri, dari semua arah yang mungkin bisa untuk menyesatkan mereka. Nah, maka tidak boleh kemudian kita berleha-leha, nyantai. Perasaannya kok nggak ada musuh. Padahal musuh itu selalu mengintai dan ada di sekitar kita, yaitu syaitan. Menjerumuskan kita pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kita yang semangatnya terus dilemahkan sehingga kita malas untuk beribadah. Ini syaitan, sedikit demi sedikit. Nah, maka kita butuh benteng, butuh sebuah tameng dan perisai yang kuat agar kita selamat dari godaan syaitan. Dan tameng terkuat adalah zikir kepada Allah, yaitu mengungkapkan secara nyata nilai-nilai ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mendengar sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, hadis yang sahih. Nah, hadis Nabi Muhammad SAW. Bacakanlah Al-Baqarah pada rumah kalian. Karena sesungguhnya syaitan itu la ya'ti. Syaitan itu tidak akan datang, tidak akan masuk ke dalam rumah tuqra'u fihi Al-Baqarah, yang rumahnya dibacakan Al-Baqarah. Syaitan kesulitan untuk masuk ke dalam rumah yang penghuninya, pemilik rumahnya itu aktif membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Susah ditembus yang seperti ini, bentengnya kuat. Nah, ketika rumah itu sudah terbenteng dengan kuat, insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang harmonis. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala menceritakan bahwa syaitan itu arsy-nya, singgasananya alal ma, di atas lautan. Tiap hari, tiap saat syaitan itu mengutus pasukannya sana disebar seluruh penjuru dunia untuk menyesatkan manusia. Nanti datang laporan satu, masing-masing laporan, saya sudah melakukan sesuatu yang besar. Apa itu sesuatu yang besar? Saya menggoda seseorang sampai akhirnya dia membunuh. Masih kecil, itu bukan dosa besar. Kamu belum melakukan sesuatu yang besar. Ini kata pimpinannya. Yang lain datang lagi, saya sudah menggoda anak Adam sampai akhirnya dia mencuri, itu masih belum seberapa. Setiap laporan masih belum seberapa. Sampai akhirnya ada yang datang menyampaikan kepada pimpinannya, saya menggoda sepasang suami istri. Saya masukkan kebencian di antara mereka. Sampai akhirnya mereka pun bercerai. Kata syaitan, ini baru pekerjaan besar. Hadis riwayat Muslim. Lihat, merusak keluarga muslim itu bagi iblis, bagi syaitan, itu sebuah keberhasilan besar bagi mereka. Merusak keluarga, suami istri cekcok, orang tua dan anak pukul-pukulan, bahkan ada yang sampai membunuh ayah kandungnya sendiri. Kita sudah tidak asing mendengar berita seperti ini, sudah nggak aneh, nggak kaget lah, nggak kaget berita seperti ini, karena semakin sering terjadi dan semakin banyak. Artinya, kalau kita hubungkan beberapa pembahasan tadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa'ala, nah, sumber dari segala ketentraman itu justru berawal dari dalam keluarga. Nah, sumber dari segala kerusakan itu juga berawal dari keluarga, lingkup yang paling kecil. Nah, maka kita harus mampu membentengi keluarga kita dari godaan-godaan syaitan. Bentengi, jangan beri kesempatan syaitan itu masuk dengan leluasa dan mudah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW ingatkan kita, subhanallah, Nabi Muhammad ingatkan kita,
kalau sudah maghrib, aghliqu al-abwab wasammullah. Bukhari Muslim. Kalau sudah datang waktu salat maghrib, pintu rumah tutup, jendela tutup. Jangan lupa baca bismillah, bismillah. Tutup pintu bismillah, tutup jendela bismillah. Nah, mau masuk rumah, jangan lupa ucapkan bismillah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, rumah yang ketika penghuninya masuk keluar mengucapkan bismillah, syaitan mengatakan, wala mabita lanal lailah. Malam ini nggak ada tempat menginap buat kita di rumah ini. Ya, syaitan nggak bisa masuk situ. Untuk menginap tinggal di rumah itu nggak ada, karena kita berzikir sudah membuat benteng. Kalau akan mulai makan malam, Nabi Muhammad SAW ingatkan, samullah, baca bismillah kalau sebelum makan. Kalau kita sebelum makan malam membaca bismillah, syaitan dan bala tentaranya mengatakan, malam ini kita nggak punya makan malam dari rumah ini, cari di tempat yang lain. Tapi kalau orang blang kan gitu, lebu metu rumah, masuk keluar, nggak pernah zikir, nggak membaca bismillah, udah syaitan ikutan nimbrung tinggal di rumah itu, jadi kos-kosannya syaitan. Makan malam juga nggak pernah baca bismillah, makan tangan kiri, alhamdulillah, makan tangan kiri, nggak baca bismillah, rica-rica jamu lagi. Udah, syaitan ambil andil di situ. Nah, ikut makan. Ini berita gaib. Loh, buktinya mana kok kita makan juga kayaknya nggak berkurang-kurangan gitu. Ini berita gaib. Kita diperintahkan dan diwajibkan untuk mempercayai dan meyakininya. Kita berbeda alam. Nah, barangkali, mungkin, barangkali sumber-sumber masalah yang kita hadapi di dalam keluarga selama ini mungkin dari hal-hal yang kita anggap kecil dan remeh ini. Nah, salah faham itu mungkin bisikan dari syaitan, karena saat kita keluar masuk tidak baca basmalah, tidak baca bismillah. Sekian masalah banyak di dalam rumah numpuk, seolah-olah rumah itu adalah neraka. Barangkali sebabnya karena kita jarang untuk memakmurkan rumah dengan Al-Quran Al-Karim, apalagi surat Al-Baqarah. Nah, mungkin, dan nampaknya bukan mungkin. Seperti itulah kenyataannya. Ya kan? Kalau kita mau sedikit saja, sebentar duduk merenung, atau kalau tidak bisa merenung sendiri, kita bisa diskusi, sharing, artinya ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, ngetan ngulon, nggak apa-apa, ngobrol, cerita. Nah, masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita itu awalnya dari keluarga. Anak-anak pang itu yang rambutnya mohawk ya, kan gitu, macam-macam anting-antingnya, telinga kanan, telinga kiri, hidungnya dianting-anting, celananya robek-robek, kan gitu, kumuh. Yang sekarang populasinya jumlahnya ternyata tidak sedikit. Kalau di Bojonegoro mungkin bebas anak pang ya. Atau sudah dimasuki kegiatan anak pang juga Pak Abdullah? Ada juga, pernah lihat perapatan. Tiap-tiap dari mereka kalau ditanya, ternyata alasannya sama. Di keluarga tidak memperoleh kebahagiaan. Seandainya seorang anak itu sudah bahagia di rumah, nggak mungkin dia keluar rumah, nggak mungkin. Oh, di situ dia sudah bahagia kok, sudah senang, sudah nikmat, bisa bahagia. Jumlah populasi, mohon maaf, pekerja seks komersial, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, terus survei hasil penelitian resmi pemerintah sendiri, tiap tahun di Indonesia 65.000 ABG itu jadi PSK tiap tahun, dari Sabang sampai Merauke tiap tahun loh ABG, belum yang kita bicara yang sudah di atasnya. Anak baru gede yang jadi PSK, na'udzubillah, per tahun itu minimalnya 65.000. Itu yang terdata. Apa sebab dan faktor utamanya? Ternyata tetap faktor terbesar adalah keluarga. Broken home, lihat ayah ibunya cekcok, ayah ibunya cerai,
ibunya pergi entah kemana, ayahnya tidak bertanggung jawab, bertahun-tahun tidak ada kabar, kan? Atau mungkin anak itu yang menjadi objek kekerasan, sering dipukul sama ibunya, sering dipukul sama bapaknya. Nah, atau mungkin orang tuanya pelit, dia butuh uang, gimana caranya dapat uang? Nah, terus akhirnya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Cekcok antar anggota keluarga, nyebar rumah ini segala macam. Astaghfirullahaladzim. Sebabnya karena keluarga itu. Maka syaitan tadi merasa senang dan bergembira ketika mendengar laporan anak buahnya, saya sudah memisahkan dan menceraikan suami istri. Karena perceraian itu akibatnya betul-betul tidak bisa kita bayangkan. Nah, ya meskipun pada kondisi-kondisi tertentu tidak bisa dihindari, tetapi kebanyakan sekarang ya seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa Ala, keluarga itu adalah sesuatu yang paling berharga buat kita. Oleh karena itu oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut keluarga pada urutan kedua setelah masing-masing kita. Bahkan kalau kita fahami lebih seksama lagi, masing-masing kita pun masuk dalam keluarga tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Surat At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah pula keluarga kalian dari api neraka. Jangan biarkan diri kalian terjerumus ke dalam api neraka. Jangan biarkan keluarga kalian masuk ke dalam api neraka. Keluarga itu yang paling penting. Sebelum kita berbicara orang lain, lihat keluarga kita sendiri. Pada awal-awal Islam, Nabi Muhammad SAW masih berdakwah di kota Mekah. Maka perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya, surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan untuk kerabat-kerabatmu yang terdekat. Saat ayat ini diturunkan dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Sofa, memanggil seluruh kerabat-kerabatnya, keluarganya dipanggil, dikumpulkan. Di saat itulah Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah Islam, mengajarkan tauhid. Beribadah itu hanya dan sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Nah, ini dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Abu Lahab, masih tergolong dan terhitung pamannya, mengatakan, "Ya Muhammad, ali hadzal jama'tana." Muhammad, apa cuma karena ini kamu kumpulkan kami semua di tempat ini? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu ya Muhammad. Lalu turun sebuah surat yang sudah kita hafal bersama. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Keluarga itu yang paling penting. Keluarga itu yang paling penting. Sebenarnya kehidupan seorang muslim itu, letak kebahagiaannya harus bersumber di dalam keluarga. Jadi kalau punya masalah di kantor, ya, punya masalah di lingkungan kerja, punya masalah dan problem di luar rumah, nah, justru sebaiknya segera pulang dan masuk ke dalam rumah. Dia temukan kebahagiaan di situ. Dia bisa bertemu dengan istrinya, dia bisa bermain dan bercanda dengan anak-anaknya. Bukan malah sebaliknya. Banyak di antara umat Islam, saudara-saudara kita sendiri, kalau sudah punya masalah di kantor, di tempat kerja, segera pulang ke rumah, masuk ke kamar pribadi, kunci, pesan sama istrinya,
anak-anak jangan ganggu saya pengen tidur. Ini rata-rata kita melakukan ini seperti itu. Padahal yang terbaik pulang ke rumah sudah bercanda dengan anak-anak. Anak-anak itu adalah sesuatu yang menggembirakan, menyenangkan, dan itu dihalalkan dalam batas-batas tertentu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan siang hari ini ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan berkeluarga. Hal-hal yang sesungguhnya telah diajarkan di dalam Islam sebagai sebuah konsep yang matang. Ajaran-ajaran yang sempurna. Bila kita amalkan, bila kita wujudkan, maka insyaallah jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi keluarga tersebut. Nah, keluarga tersebut. Yang pertama, berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan keluarga sebagai ladang beribadah, Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, inilah misi dan visi setiap muslim dan muslimah yang kemudian memilih jalan hidup untuk berkeluarga, menikah dalam sebuah tali perkawinan yang resmi, yang syar'i. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan ibadah. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa an-nikahu nisfuddin falyattaqillaha fin nisfil akhir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menikah itu adalah separuh dari agama. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada sebagian yang lainnya, separuh yang lain. Menikah itu separuh dari agama. Karena sekian banyak ibadah yang disyariatkan di dalam Islam tidak akan mungkin terwujud tanpa media yang bernama keluarga. Tanpa media yang bernama keluarga. Sekarang kewajiban istri itu semua ibadah. Kewajiban suami itu semua ibadah. Bagaimana mungkin terlaksana kalau dia sendiri tidak menjadi seorang suami, tidak menjadi seorang istri? Kan kewajiban seorang suami itu kan banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puluhan. Ibadah sebanyak ini tidak akan terwujud kalau dia tidak menjadi seorang suami. Itu butuh media keluarga. Kewajiban seorang istri pun demikian, 1, 2, 3, 4, 7, 9, seterusnya. Itu juga semua ibadah tidak akan mungkin terwujud tanpa media yang bernama keluarga. Nah, pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk hamba yang berbakti kepada orang tua, ini pun tidak akan terwujud apabila tidak ada media yang bernama keluarga. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW untuk menunaikan hak-hak anak-anaknya. Bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan perintah Allah dan perintah Nabi menunaikan hak anak? Anak saja dia nggak punya. Dan media untuk memperoleh anak dibenarkan oleh Islam adalah dengan menikah. Nah, dengan menikah. Orang yang tidak berkeluarga, artinya tanpa keluarga, bagaimana mungkin kita bisa merasakan bakti seorang anak?
kita mencari pahala dari Allah dengan memilihkan nama yang baik, kita akikahi anak tersebut. Kesabaran seorang ibu, mulai dari hamil, mengandung, melahirkan, merawat, menyusui, itu semua pahala ibadah lillahi jalla wa'ala. Kemudian ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam keluarga beliau sangat banyak dan beraneka ragam. Bagaimana mungkin kita bisa mencontoh ibadah-ibadah tersebut kalau kita sendiri tidak memiliki keluarga? Nah, maka keluarga harus kita jadikan sebagai tujuan untuk menyempurnakan ibadah, untuk menyempurnakan ibadah. Oleh karena itu sering kita dengar kalimat an-nikahu sunnatul mursalin, ya kan? Menikah itu adalah sunnahnya para nabi dan para rasul. Memang demikian. Para rasul, para nabi pun menikah, memiliki keluarga. Nah, bahkan pada saat 3 orang sahabat, dalam hadis Anas bin Malik muttafaqun alaihi, 3 orang sahabat datang ke rumah Rasulullah SAW bertanya kepada istri-istri Nabi, bagaimanakah semangatnya ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW? Dijawab, Nabi Muhammad itu begini, Nabi Muhammad itu begini. Kata 3 orang sahabat ini, wah, berarti yang kita lakukan selama ini kecil ya, sedikit. Nek dibandingkan dengan apa yang dilakukan Nabi, sidik ini, sedikit, nggak ada apa-apanya. Akhirnya yang satu mengatakan, sudahlah, mulai hari ini saya akan puasa tiap hari. Saya nggak akan batal, saya akan puasa tiap hari. Nah, yang kedua mengatakan, kalau saya tiap malam sholat, sepanjang malam lagi, dari awal malam sampai akhir malam. Orang yang ketiga, wah, kalau gitu saya nggak akan nikah, karena kalau menikah itu akan terganggu, tidak khusyuk dan tidak fokus dalam ibadah. Ini 3 orang sahabat, semua niatnya baik, iya kan ya? 3 orang ini niatnya baik. Siapa yang menentang niat baik 3 orang sahabat ini? Pengen puasa, pengen salat malam, pengen fokus dalam ibadah sampai tidak ingin menikah. Tapi disinilah kita pentingnya memahami bahwa beramal, beribadah itu tidak sebatas niat dan keinginan yang baik saja. Tetapi beramal, beribadah itu harus sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Yang penting atine apik, Mas. Yang penting niate ikhlas. Benar, niat itu harus ikhlas. Benar, niat itu harus baik, atine kudu apik. Tapi jangan lupa, amalan dan ibadah yang kita kerjakan itu hanya akan diterima Allah kalau sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak diajarkan, tidak dituntun dan tidak dibimbing Nabi Muhammad SAW, dari mana kita tahu kalau itu ibadah? Apa alasan kita untuk menyatakan amalan ini, amalan itu adalah ibadah yang dicintai Allah? Dan sementara Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya, Nabi Muhammad tidak memerintahkannya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkannya. Yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Sebagai contoh begini, beberapa waktu yang lalu kan ada hari raya Idul Kurban di sebuah sekolah. Siswa-siswanya diminta urunan untuk korban sapi. Urunan, satu orang ditentukan, satu siswa 20.000, 30.000, kisaran 20.000 sampai 50.000. Terbeli beberapa ekor sapi untuk kurban loh. Ini niatnya disembelih dalam rangka ibadah kurban pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Ketika diingatkan, loh nggak bener, Mas. Islam itu sudah menuntun orang per orang itu kambing. Kalau sapi urunan maksimal sampai berapa?
7 kan ya? 7. Lah ini beli sapi, satu kelas beli sapi. Terdiri dari 40 siswa. Ya mas namanya aja latihan. Biar anak-anak ini terbiasa ibadah. Ya kita ngelus dodo juga. Ya secara zahir baik ya niat ini ya. Mumpung yang korban kok gak boleh. Untuk Allah loh, nyembelihnya bismillah. Latihan lagi ibadah. Tapi ini kan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nabi sudah menjelaskan dalam banyak hadis, sapi itu dibagi 7. Ketika Nabi mengatakan dibagi 7, itu sudah artinya maksimal 7. Dan ini sapi dibeli 40 siswa. Diingatkan dengan hadis ini jawabannya, ya yang penting ikhlas mas. Masa ya sapi disembelih ya Allah gak nerima ya gak mungkin toh ya. Dari mana kita mengatakan Allah itu betul-betul menerima kan gitu? Apa kita yakin bahwa setiap ibadah yang kita kerjakan Allah terima? Siapa yang menjamin? Jangan-jangan di situ kita tidak ikhlas. Jangan-jangan di situ ternyata tidak pas. Kita hanya bisa berharap. Nah, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad, bahkan termasuk jajaran sahabat yang terbaik, sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya saya mengetahui secara pasti bahwa ada 2 rakaat sholat yang saya kerjakan itu benar-benar diterima Allah, itu sudah cukup menyenangkanku. 2 rakaat loh Pak, 2 rakaat toh itu. Nek misalnya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan dan diketahui secara pasti, itu sudah lega. Alhamdulillah. Nah ini kok dengan sak pena EDW bilang, "Alah mas yang penting ikhlas mas. Masa nyembelih sapi untuk Allah gak diterima ya gak mungkin toh mas. Ini contoh sederhana saja yang baru saja kita lewati beberapa waktu yang lalu. Urusannya kelihatannya sepele. Kurban 1 ekor sapi dibeli dengan urunan 40 orang. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup. Niat yang baik, ikhlas itu tidak cukup. Harus dengan tuntunan dan sesuai syariat Nabi Muhammad SAW. Ini makna yang terkandung dari syahadat yang kita ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sepenuh hati sebenar-benarnya bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Nah, konsekuensi dari ucapan syahadat ini adalah tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wajtinabu ma naha anhu wa zajara wa an la yu'badallah illa bima syara'a. Kita kalau sudah mengucapkan syahadat ini, konsekuensinya harus membenarkan semua berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ragu. Yang kedua, kita harus mentaati semua perintah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kita harus siap untuk meninggalkan, siap untuk menjauhi semua yang beliau larang. Yang keempat, kita tidak beribadah kecuali dengan tuntunan dan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya logis. Logis itu bisa diterima oleh akal sehat. Nabi Muhammad itu kan tugasnya penyampai wahyu dari Allah. Nabi Muhammad itu orang yang paling bersemangat untuk beribadah. Dibandingkan kita ini gak ada apa-apanya kita. Semua kebaikan sudah diajarkan dan disampaikan Nabi, sehingga Islam ini telah sempurna dan betul-betul sempurna saat Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Maka apa yang tidak dilakukan Nabi Muhammad dan tidak dicontohkan oleh beliau SAW bukan termasuk bagian dari agama ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita kembali ketiga sahabat tadi yang datang kepada ke rumah Nabi Muhammad SAW. Tiga-tiganya mengatakan seperti itu. Wah, nah aku poso tiap hari, nggak mau buka. Yang satu aku nek bengi sholat terus saya dari awal sampai akhir, awal malam sampai akhir malam. Yang ketiga, kalau saya tidak mau menikah, ingin fokus ibadah saja.
Nah, ternyata Nabi Muhammad datang juga mengetahui berita tentang keinginan mereka bertiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Antum alladzina taquluna kadza wa kadza." Kata Nabi Muhammad, kalian bertiga ini yang katanya mengatakan ini dan itu. Sahabat dengan jujur mengakui, "Iya Rasul, memang kami mengatakan seperti itu." Kata Nabi Muhammad SAW, "Wallahi, demi Allah, sesungguhnya saya ini adalah akhsyakum lillahi wa atqakum." Saya ini, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Walakinni asumu wa uftir wa akumu wa anam wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi Muhammad, saya ini orang yang paling terbaik di antara kalian, paling takwa. Tapi saya kalau berpuasa juga berbuka. Artinya tidak terus-terusan tiap hari berpuasa, tapi kadang-kadang berbuka. Maka para ulama mengatakan puasa maksimal yang paling sering untuk bisa dilakukan adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka, besoknya puasa, lusanya berbuka, terus seperti itu. Tapi kalau tiap hari puasa, tidak. Itu pernah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wa akum wa anam, kata Nabi Muhammad, saya ini juga sholat malam, tapi juga tidur. Bukan sholat terus dari awal sampai akhir. Nah. Maka di dalam hadis Aisyah muttafaqun alaih, Aisyah menceritakan bahwa kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu sholat 11 rakaat, sholat malam, itu di awal malam. Nah, sebelum tidur, beliau sholat tahajud qiyamul sekaligus witirnya 11, baru kemudian beliau tidur. Nah, kadang-kadang beliau bangun di akhir malam. Selesai sholat isya, keperluan yang seharusnya dilakukan selesai, beliau pun tidur istirahat. Di akhir malam beliau bangun sholat 11 rakaat. Kadang-kadang diparuh, beberapa rakaat sebelum tidur, kemudian beliau istirahat. Di akhir malam beliau sempurnakan menjadi 11 rakaat. Nah, sesuai dengan kondisi badan, kondisi semangat kita. Kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kondisi badan kita tidak memungkinkan, kadang-kadang kita punya acara ini dan itu, rapat sampai malam, maka kita bisa menyesuaikan. Nah, sholat tapi juga istirahat dan tidur, bukan memaksakan diri. Selesai sholat isya istirahat sebentar langsung sholat, bacaan Al-Qur'annya panjang sekali. Nah, nanti sampai menjelang subuh, badan kita punya hak, harus diberi kesempatan untuk beristirahat juga. Nabi Muhammad SAW juga ternyata melakukannya. Kemudian kata Nabi Muhammad, wa atazawwajun nisa, saya ini juga menikahi kaum wanita. Nah, kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dan tidak suka dengan sunnahku, dengan aturan hidup semacam ini, falaysa minni, maka dia tidak termasuk bagianku, bukan golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, sebab keluarga itu, yang namanya keluarga, kalau benar-benar diatur dengan syariat Islam, bukan penghalang untuk ibadah. Justru ibadah itu semakin banyak ragamnya, variasi dan kreasinya itu semakin banyak. Nah, jangan membenturkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Wah, nah misalnya aku nikah, kok mesti sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dan tidak suka dengan sunnahku, dengan aturan hidup semacam ini, falaysa minni, maka dia tidak termasuk bagianku, bukan golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, sebab keluarga itu, yang namanya keluarga, kalau benar-benar diatur dengan syariat Islam, bukan penghalang untuk ibadah. Nah, keluarga itu pun juga ibadah, sama-sama ibadah. Maka kita meninggalkan satu ibadah karena untuk melaksanakan ibadah jenis yang lain. Buktinya Nabi Muhammad
beliau berkeluarga. Tetapi puasa juga beliau lakukan, iya kan? Sering Nabi Muhammad SAW datang, kalau pagi beliau datang ke rumah istrinya yang mendapatkan giliran, "A'indaki min ta'am?" Punya makanan enggak di rumah? Kalau istrinya menjawab ada, beliau sarapan. Tapi kalau istrinya menjawab, "Mboten enten Rasul," ya kalau gitu saya puasa. Nah, hadis sahih. Apa iya rumahnya Nabi Muhammad gak ada makanan? Ya memang seperti itu. Kadang-kadang di rumah Nabi Muhammad gak ada bahan makanan sedikit pun. Yang ada cuma air dan kurma. Karena air dan kurma adalah sesuatu yang sangat mudah ditemukan saat itu. Nah, ini Nabi Muhammad ternyata dengan berkeluarga tidak menghalangi untuk berpuasa. Dengan berkeluarga ternyata tidak menghalangi untuk sholat malam. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah sholat malam, kalau sujud kakinya Aisyah menjulur, digeser, beliau sujud. Nah, karena kamarnya yang sempit. Nah, jadi Aisyah istri beliau tidur di hadapan Nabi Muhammad dalam keadaan sholat. Nah, bahkan Aisyah pernah malam-malam bangun merasa kehilangan Nabi. Suami istri kan begitu, kalau malam pertama kali dilakukan kan meraba sebelahnya. Ono ini ndi kan gitu. Kan sudah. Itu sudah fitrah manusia. Kemana ini? Aisyah pun demikian, cari-cari gelap. Dulu nggak ada PLN ya, nggak ada lampu, tidak seterang zaman ini. Jadi Aisyah meraba-raba ketemu dengan telapak Nabi Muhammad SAW, yang ternyata saat itu posisi Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan sujud. Sedang dalam keadaan sujud. Ini ya, ternyata keluarga itu bukan penghalang untuk melakukan ibadah. Maka kita ingat kembali bahwa visi dan misi kita di dalam hidup berkeluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, itu adalah dalam rangka menunaikan ibadah semaksimal mungkin. Ibadah-ibadah yang bisa dilakukan dalam keluarga itu apa saja? Itu butuh belajar sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit belajar, oh ini bisa, ini bisa. Nabi Muhammad SAW kalau sudah di akhir malam, beliau bangunkan semua istrinya, karena rumahnya berdekatan semua. Bahkan anaknya, menantunya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala juga tidak luput dari Nabi Muhammad SAW, beliau bangunkan juga. Nah, maka alangkah indahnya sebuah keluarga yang ibadah itu makmur, saling mengingatkan sholat. Tapi coba bayangkan gersangnya sebuah keluarga, bapak gak sholat, ibu ya bodoh ae, kan gitu. Anaknya apa maneh, kan gitu. Lalu apa bedanya rumah itu dengan rumah kosong? Dan nampaknya seperti itulah kondisi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat sekarang ini ya. Nah, bapaknya enggak sholat, ibunya juga enggak. Nah, padahal coba Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan, muru abna'akum bis salati wahum abna'us sab'in wadribuhum wahum abna'u ashrin. Kata Nabi Muhammad, mendidik agar salat itu betul-betul tegak dalam sebuah keluarga. Nabi Muhammad bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk salat semasa mereka berusia 7 tahun. Pukul mereka, kata Nabi. Pukul mereka kalau tidak mau salat saat mereka sudah berusia 10 tahun. Belum balik lah ini ya. Belum balik, masih usia 10 tahun di kongkon salat gak gelem, pukul. Tetapi tentu ada aturannya, bukan asal mukul, tapi pukulan itu mendidik. Pukulan itu bukan pukulan benci, pukulan kasih sayang dan cinta. Menjauhi wajah, jangan pukul wajah, sulit untuk dilupakan. Ditampar, dijiwit pipinya, telinganya, ini masih dalam kategori wajah. Pukulan itu tidak melukai, pukulan itu tidak menyakitkan. Terus piye? Kan gitu. Enggak menyakitkan, tidak melukai,
Terus cara mukulnya gimana? Ya tadi, memukulnya dengan cinta, dengan kasih sayang. Ayo, paham misalnya, sholat. Lah ini sampai anaknya punya putu, belum pernah orang tuanya ngongkon anaknya sholat. Sudah jadi mbah-mbah ini. Oh, anaknya sudah punya anak kok, anaknya sudah punya anaknya, dia sudah punya putu, nggak pernah dia, Mbah, ponate merintah anaknya sholat. Wah dereng pak. Padahal Nabi kan sudah memberikan batasan. Mulai umur 7 tahun itu perintahkan. Sebelum usia 7 biasa kan. Bukan berarti usia 6 dan 5 terus gak diajak sholat, bukan. Tapi mulai dibiasakan, diajak. Usia 7 baru dalam bentuk perintah. Ayo sholat. Karena sholat itu kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat bila dikerjakan dengan sempurna, sesuai dengan tuntunan Islam yang sebagaimana mestinya, salat itu akan menghalangi dan membentengi seorang hamba dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, sekarang anaknya sudah naik malam minggu sudah hilang, pulang jam 2 pagi. Sekolah juga seperti itu, berangkat meruput, pulang sore. Dikiranya semangat di sekolah, dikiranya ikut ekstrakurikuler, ternyata na'udzubillah min dolan ae. Pak Lurah di tempat saya itu dalam sebuah pertemuan dengan warga menyampaikan, ini bapak-bapak tolong anak-anaknya yang masih muda diperhatikan kan baik. Ini beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang tua nangis ke kantor saya itu minta surat surat keterangan. Ada seorang bapak, anaknya itu waktu ambilan rapot, bapaknya datang untuk ngambil rapot, namanya nggak dipanggil-panggil. Apa ini kan? Mungkin ranking terakhir. Sampai ditunggu-tunggu juga nggak dipanggil namanya. Apa ini? Baru dipanggil sama bagian administrasi. Pak, mohon maaf Pak, ke kantor dulu. Ini rapotnya nggak bisa diambil karena SPP-nya nunggak 6 bulan. Astagfirullah, kok nunggak piye? Tiap bulan tak titipkan anakku. Lah ini buktinya nggak dibayar. Oh, anaknya ini ternyata sama orang tuanya dititipi SPP tiap bulan tapi nggak pernah dibayarkan. Anaknya dipanggil, jawabannya untuk beli pulsa. Ini kan perbuatan mungkar, ya kan? Perbuatan mungkar seperti ini. Berbohong, menipu, berkhianat, tidak amanah. Apa sebabnya? Mungkin wallahu a'lam, pendidikan salat di dalam keluarga belum ditegakkan. Kalau salat itu betul-betul ditegakkan, insyaallah kemungkaran itu akan terkikis habis. Karena salat tanha anil fahsyai wal munkar. Ayat itu ditulis di setiap masjid kayaknya, ya kan? Di atas tembok pakai kaligrafi yang indah, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Mungkin yang menulis kaligrafinya sendiri mungkin nggak sholat, ya cuma dapat bayaran tulis. Pembangunan masjid semangatnya bukan main gotong royong, tapi kalau pas sholat neng di wong gak ono kabeh. Padahal kalau usung-usung semen, masya Allah semangatnya bukan main. Allahu Akbar, bubar masing-masing. Ya alasannya ada yang mandi lah, ada yang itu. Ya wes mungkin betul-betul mandi, tapi setelah masjidnya jadi, ya juga tetap nggak datang ke masjid. Mosok mandi terus, kan nggak mungkin kan gitu. Kasus seperti itu banyak. Pak Lurah saya juga cerita masih ini. Insya Allah kejadian seperti ini juga cukup mewakili kelurahan-kelurahan yang lain seperti itu. Ada seorang bapak juga nangis, gimana Pak? Nah, putri saya sudah beberapa hari nggak pulang-pulang loh. Kenapa? Katanya ikut camping, kemah di sekolahnya. Padahal orang tua sudah pikirannya bagus-bagus saja ini kan gitu. Anaknya juga baik-baik minta izin, Pak, sekolah ada acara camping, kemah 3 hari di sini. Saya izin, oh ya orang tua juga oke-oke aja. 3 hari nggak pulang, dikiranya camping dan kemah. Hari keempat nggak pulang, hari kelima seminggu nggak pulang. Orang tua kan gelisah, anak perempuan datang ke sekolah, Pak, kegiatan campingnya kok belum selesai. Camping nopo nggih Pak nggih? Loh, katanya anak saya ada kegiatan kemah.
Mboten enten Pak, sekolah nggak ada ngadakan acara seperti itu. Kelas ini anak saya, mboten enten Pak, nggak ada sekolah. Ternyata anak perempuannya berbohong. Kan begitu. Anak perempuan berbohong. Pulang 1 pekan, naudzubillah, orang tuanya juga cerdas, suruh mandi anaknya perempuan, saudara mereka ada yang dokter, diperiksakan, ternyata sudah tidak perawan lagi. Kejadian seperti ini kan banyak. Permintaan di KUA nikah dini itu naik terus. Mungkin ada yang kerja di KUA mungkin. Tiap tahun selalu meningkat. Itu rata-rata hamil sebelum nikah karena kecelakaan katanya. Kecelakaan kok terus menerus. Apa nggak dibuat rambu-rambunya apa piye kan itu. Apa rambu-rambunya? Itu tadi salah satunya salat. Dari beberapa contoh ini tadi kan kita semakin yakin bahwa memang keluarga itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Perlu kita perhatikan. Keluarga itu adalah tempat dan ladang kita untuk beribadah. Nah, panen pahala terus. Beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Salah satunya tadi, salat. Tegakkan salat di dalam keluarga kita. Tegakkan salat di dalam keluarga kita. Mungkin kita berpikir, wah anakku itu wis kebacot mungkin ya. Mau diingatkan sudah susah, sudah gede, sudah dewasa. Kalau misalnya tidak bisa diingatkan dengan kata-kata, coba berikan nasihat dengan aksi nyata. Dengan aksi nyata. Mungkin itu lebih bermanfaat daripada bapaknya ngongkan-ngongkon, ayo le sholat, ayo le sholat. Lebih baik kan ayahnya sendiri berangkat ke masjid rapi, kan gitu. Jalan di depan anaknya misal, nggak sholat le, ayo ikut bapak sekali, ya kan? Nanti ada kesempatan bapaknya berangkat ke masjid, ayo le sholat, bukan dibentak-bentak. Kan gitu. Kamu itu sudah besar, sudah balik, nggak sholat apa kamu ini? Karena ada beberapa tipe anak yang kalau dikerasi justru semakin benci dan menjauh. Tapi kalau dengan aksi nyata, dengan kelemah lembutan mungkin lebih tertarik. Awalnya mungkin malu kan gitu. Ayo le sholat, bapak juga sholat kok. Sebulan gak ada perubahan, sudah habis kesabaran saya Ustaz. Loh, sabar itu gak ada batasnya. Coba terus sampai bulan kedua, bulan ketiga, sambil berdoa kepada Allah. Doa orang tua itu makbul ya kan? Doa orang tua itu makbul. Doa kepada Allah, ya Allah, berikan hidayah untuk anakku. Ya Allah, berikanlah petunjuk untuk anakku, putra putriku terus. Sambil diajarkan aksi nyata. Maka biiznillah, dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah nanti anak pun akan berubah. Indah akhirnya. Keluarga itu Masya Allah betul-betul, aduh, keluarga harmonis lah. Kalau semua sudah ditopang dengan pilar-pilar ibadah itu, subhanallah. Orang tua mana yang gak senang kan begitu. Anaknya azan berkumandang ke masjid, Pak, Bu, nyuwun pamit kemana? Sholat, oh ya bareng bapak, kan gitu. Di masjid Masya Allah satu soft bapak sama anak. Susah ya dari keadaan seperti ini loh. Bapak sama anak satu soft berdekatan gitu. Pernah lihat? Kalau anak kecil sih mungkin, anak kecil diajak manut. Ini bapak anak kayak kakak adik misalnya kan gitu. Saking akrabnya bapak anak, itu kayak kakak adik aja. Serana bedane di sing mas, di sing adik iki. Lho, opo iki bapakku iki? So. Iya, bapakku ini. Kalau kakak sama adik ya piye kan gitu. Jalan ke masjid bareng, ngobrol. Astagfirullah. Keadaan yang seperti ini, aduh, sulit dicari sekarang. Komunikasi antara bapak dan anak. Iya kan? Bapak taunya pokoknya tak bayari, tak kayak duit, tak tukoknya apa ae kan gitu. Anaknya pun sudah gini-gini saja. Tapi subhanallah, bayangkan tadi berangkat ke masjid berdua, ya kan? Sholat jejeran, sholat sunnah, duduk bareng, ngobrol sama bapaknya ini, ngobrol. Sholat satu shaf, kakinya dirapatkan karena itu sunnah Nabi, rapatkan. Gitu. Selesai sholat, zikir bersama, zikir masing-masing, itu masih berdua pulang.
Sampai ke rumah, ibunya juga Masya Allah, bapak anak iki gak iso dipisah no ini. Kan gitu. Istri seneng, ibu juga seneng kan begitu, lihat. Sama-sama masuk ke rumah, anaknya tidak lupa mencium tangan ibunya. Cium tangan bukan karena pas butuh duit saja anaknya. Pulang pergi sholat juga cium tangan. Ibu Masya Allah, senengnya punya anak seperti ini. Setelah itu makan siang bareng-bareng kan gitu, satu tempat makan, ayo makan bareng-bareng. Wah Masya Allah, menunya sudah disiapkan anget-anget kan gitu. Keluarga harmonis, ibadah gitu. Belum nanti baca Al-Quran bareng-bareng, ibunya baca di kamar sana, bapaknya baca di kamar sini, kamar depan, anaknya di kamar belakang, anak putrinya juga tidak lupa baca Al-Quran. Jadi suasana rumah itu hidup, ada spiritnya. Syaitan mau dekat-dekat, gak iso, Al-Quran dibaca. Syaitan mau ganggu, gak bisa guys, ada bentengnya kokoh, gak bisa ditembus ini. Kan gitu, saling mendoakan. Pengen ya punya keluarga seperti itu ya. Yang mudah-mudahan nantilah yang sudah punya anak bisa mulai dikondisikan dari sekarang. Besok jadilah seperti kakak adik, sholat bareng. Nah iso anaknya azan, bapaknya yang imam, kan gitu. Atau gantian, bapaknya yang azan, anaknya imam. Subhanallah. Atau kita mungkin sekarang yang masih punya bapak. Kalau tadi kan kita melihat ke bawah, ke anak. Sekarang mungkin kita masih punya bapak. Coba, ya mungkin agak canggung ya, jalan bareng bapak itu harus ngobrol apa iki. Karena tidak terbiasa. Tapi Masya Allah kalau itu sudah terbiasa, ada sajalah yang diobrolkan itu. Pripun Pak ini grione kok cete kok pun ketinggalan rati agak gimana. Yo sesuk tuku cete le. Udah beli cet. Bareng Pak ya tak boncenge Pak. Wah, susah ketemu orang kayak gini sekarang. Susah nawarin bapaknya tak boncengnya untuk beli cet. Anak muda sekarang lebih seneng bareng sama teman-temannya kan itu. Orang tua tidak dihargai. Jangan salahkan anak. Jangan salahkan anak yang kurang menghargai orang tua. Tapi coba lihat, apakah kita sudah menanamkan pendidikan seperti ini kepada anak-anak kita. Nah, jadi yang penting nomor satu tadi apa ya kawan? Visi dan misi kita dari keluarga adalah untuk menyemarakkan ibadah, ya kan ya? Menyemarakkan ibadah. Nah, karena menikah itu sendiri dan hidup berkeluarga, salah satu tujuan terbesarnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, langkah yang bisa kita ambil dan kita tempuh untuk mewujudkan kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga adalah berbicara dan bergaul dengan lemah lembut. Nah, berbicara dan bergaul dengan lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbicara dengan cepat, dengan intonasi yang tinggi. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan bahasa yang jelas, mudah. Bahkan orang-orang yang duduk di sekitarnya bisa menghafal secara langsung apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini masih dalam hal berbicara, belum dalam berbuat. Kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga kan tiap tahun meningkat. Bahkan survei yang dilakukan oleh orang-orang kafir sendiri, mereka mengakui di Amerika, nah, dalam 1 bulan tiap pos polisi hampir 60% pengaduannya itu
terkait dengan KDRT. Ya, pos polisi tiap bulan itu hampir 60%. Tiap bulannya itu artinya dari 10 kasus yang ditangani, 6 dari 10 kasus tersebut karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di tengah-tengah kita umat Islam pun ternyata seperti itu juga terjadi, kekerasan dalam rumah tangga. Istri dipukul, anak dipukul, dianiaya, disiksa. Nah, itu bukan cerita yang aneh. Nah, anak diikat, dipukul sampai biru melebam, dikunci dalam kamar, tidak diberi makan dari pagi sampai petang. Itu bukan perkara yang aneh, sudah sering kita dengar. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang istri akhirnya lari kembali ke rumah orang tuanya dalam keadaan wajahnya memerah, sekujur tubuhnya pun demikian bekas luka pukulan, karena suaminya ternyata suka memukul. Yang seperti ini tentu akan merusak tatanan kehidupan di dalam bermasyarakat. Nah, cekcok dalam rumah tangga, suaranya sampai terdengar kemana-mana, tetangganya ikut dengerin asik. Kan gitu. Nggak sadar kalau ternyata tetangganya juga ikut dengar. Apa salah tetangganya? Tidak bisa disalahkan, lawang suaranya terdengar sampai di mana-mana. Kan begitu. Sementara Islam mengajarkan hidup berumah tangga, dan bukan cuma hidup berumah tangga, dalam seluruh kehidupan kita berbicara itu yang lembutlah, tidak emosi, tidak dengan intonasi yang tinggi. Jangan aksennya kok aksen marah-marah terus kan gitu. Nah, yang seperti ini, orang yang aksennya suka marah-marah, intonasinya tinggi, mengedepankan emosional, itu tidak akan dihormati, tidak akan dicintai, tidak akan dirindukan. Kalau dia ada, tidak diharapkan. Kalau misalnya dia tidak ada, orang pun senang. Kan begitu. Alhamdulillah kalau ono wong yang ngomong, nesu aja ini kan. Tapi kalau sudah ada orang seperti itu, semuanya diem. Wah, ngomongnya gini. Meskipun dia seorang pimpinan sekali. Suami kan pimpinan dalam rumah tangga. Tapi bukan kemudian menjadi alasan membenarkan boleh membentak, boleh ngata-ngatain, boleh berkata kasar, bahkan kepada anaknya pun demikian. Anak apa kan gitu sudah. Anaknya sendiri padahal. Dibilangin anaknya hewan apa kan. Mau disebut gak enak ini. Kata-kata kasar seperti ini, anak meniru akhirnya. Anak akan meniru. Nah, Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala, sahabat yang setia melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Beliau menceritakan khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Fama qala li qat wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Kata Anas ibnu Malik, saya melayani keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Nabi Muhammad tidak pernah sepatah kata pun menghardik dan membentakku. Sekali saja belum pernah. Membentak itu enggak pernah Nabi Muhammad kepada Anas bin Malik pelayannya. Kalau kita SPM biro lagi bentak ini. Sudah banyak yang kita bentak ya. Mulai dari tukang yang kerja di rumah kita, dari pelayan kita, anak kita, istri kita. Diem kamu perempuan bawel. Misalnya gitu, cerewet aja. Misalnya. Sebenarnya saya nggak pantas mendudukan seperti itu. Nah, nggak pantas. Ya, cuman memberikan contoh kan ya. Nggak pantas kan tadi ya. Nggak pantas lah insyaallah. Cuma niru saja. Nah, sudah berapa kali kita membentak Nabi Muhammad? 10 tahun loh. Akhirnya kan dikenang dengan indah, dikenang dengan manis oleh sahabat-sahabatnya, oleh keluarganya. Gak pernah orang itu ngomongnya kasar, gak pernah orang itu membentak. Kata Anas, Nabi Muhammad tidak pernah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang saya kerjakan. Kenapa kamu kerjakan hal itu? Nabi Muhammad juga tidak pernah
memberikan komentar kepadaku tentang sesuatu yang tidak saya lakukan. Nabi Muhammad tidak pernah berkomentar, kenapa kamu gak lakukan itu? Karena Nabi Muhammad orangnya supel, lemah lembut. Ya selama itu tidak melanggar syariat, tidak ada masalah. Tidak perulah bentak-bentak, suara tinggi. Karena orang pun punya telinga seperti kita punya telinga. Kan begitu. Lawang kita saja kalau dibentak pengennya balas. Apalagi kalau yang sedang dibentak, sedang dikata-katai dengan kata yang kasar, suasana hatinya tidak enak, bisa mendendam nantinya. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berbicara dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang fuhsh, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW. Beliau juga bukan tipe orang yang suka berteriak-teriak seperti di pasar sana. Nabi Muhammad, sifat beliau juga bukan membalas kejelekan dengan kejelekan, tetapi beliau memberikan maaf. Ya siapapun pengen sih punya pendamping hidup seperti ini. Suaminya suaranya lembut, kata-katanya Masya Allah indah. Setiap suami pun seperti itu, penginnya istrinya bahasanya juga yang baik, yang sopan, menghargai suami. Nah, nggak teriak-teriak kan gitu. Kalau berbuat salah, kalau disalahi tidak membalas dengan kesalahan, tapi memberikan maaf. Sudah saya maafkan. Sebelum kamu minta maaf, sudah saya maafkan. Sebelum minta maaf. Dan seandainya pun engkau tidak minta maaf, tetap akan saya maafkan. Kan enak seperti ini. Nah, maka betapa cintanya istri-istri Nabi Muhammad, termasuk Aisyah diantaranya, kepada Nabi Muhammad SAW, karena sikap sehari-hari seperti ini. Demikian juga orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Seorang anak yang sering dibentak, dimarahin terus, semua serba salah, itu nanti dia tidak akan menaruh hormat kepada orang tuanya. Mungkin ketika dia masih kecil itu belum terasa dan belum terlihat, karena anak belum berani untuk mengungkapkan penentangannya. Tapi tunggu nanti kalau saat dia sudah mulai mampu menentang, mulai mampu membantah, nah, maka penyesalan, tinggal penyesalan. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga beliau menceritakan, ma dharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qat illa an yujahida fi sabilillah wala dharaba khadiman walam ra'atan. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, Nabi Muhammad tidak pernah memukul dengan tangannya, sekalipun belum pernah. Menggunakan tangan, kekerasan tidak pernah, kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah menggunakan pedang perisai. Diperkuat lagi oleh Aisyah, Nabi Muhammad tidak pernah memukul pelayan, juga tidak pernah memukul wanita. Ini Nabi Muhammad SAW nggak pernah memukul istri, nggak pernah memukul anak. Nah, bisa kita bayangkan kehidupan rumah tangga dan keluarga kaum muslimin saat-saat ini, nah, yang sering diistilahkan dengan itu tadi, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ada yang sampai cacat wajahnya, nah, dicacat oleh suaminya, tak. Nah, mungkin karena saking gemesnya. Setelah selesai, saya menyesal, waktu saya lakukan itu saya tidak sadar. Nah, ya percuma penyesalan itu. Karena apa yang dilakukan oleh kita saat tidak sadar, apa yang kita lakukan saat tidak sadar, itulah gambaran sikap dan karakter kita ketika sadar. Bisa difahami kan? Yang kita lakukan, yang kita ucapkan saat tidak sadar, itu gambaran yang kita lakukan saat kita sadar. Nah, maka sulit kita menerima alasan, wah saya nggak sadar, saya waktu itu kalap, saya gelap mata. Sudah, nggak bisa. Itu sudah sebuah kesalahan. Nah,
Sehingga kasus perceraian karena sikap kasar dari seorang suami itu sangat tinggi sekali. Kasus perceraian karena suami yang bersikap keras itu sangat tinggi sekali kasusnya. Nah, demikian juga kasus perceraian karena keluhan suami, ternyata istrinya di dalam berbahasa kurang menghargai suami, itu juga sering terjadi. Nah, meskipun ini kelihatannya remeh, berbicara dengan lemah lembut, bersikap dan bergaul dengan lemah lembut, tidak keras, tidak suka memukul, kelihatannya remeh. Tetapi lihatlah beberapa hadis yang telah kita bacakan tadi, betapa gambaran dan sosok dari Rasulullah SAW itu betul-betul lembut. Nah, akan dicinta, akan disayangi, akan dikasihi setiap orang yang memiliki kelembutan. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kan jelas hadisnya. Nah, bersikaplah lembut, bersikaplah rahmat kepada orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Niscaya, dan itu balasannya, zat yang ada di atas langit akan memberikan rahmat dan melimpahkan kelemah lembutan dan kasih sayangnya untuk kalian. Nah, semua harus dengan kelembutan. Nah, dengan demikian insya Allah keluarga itu pun akan menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga itu akan menjadi keluarga yang dinamis, keluarga yang bahagia insya Allah. Anak betul-betul akan menghargai sikap orang tua yang lemah lembut, yang mau memahami setiap kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Meskipun orang tua juga harus bersikap tegas, tetapi tegas itu bukan berarti tidak lembut. Tegas itu bukan berarti harus dengan kasar. Tegas itu tidak selalu diungkapkan dengan membentak. Tegas itu tidak selalu dalam bentuk hukuman memukul dan sebagainya. Tetapi tegas itu bisa dilakukan dengan kelemah lembutan. Nah, ya mudah-mudahan kita yang hadir saat ini, baik kaum muslimin maupun muslimat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang lembut. Nah, nanti sampai di rumah kaget, istrinya kaget, wah suamiku kok jadi lemah lembut ini. Kaget itu. Assalamualaikum Bu. Biasanya makannya apa Ibu? Misalnya kan gitu. Ini datang, Assalamualaikum, mau makan apa Bu? Wah, aneh ini, kok iso berubah Pak? Ya jawab saja, teko pengajian mau Bu. Wes Pak, melu pengajian nek iso bendino Pak. Kalau bisa tiap hari bagus Pak, ikut pengajian aja. Ya insya Allah. Ya bukan tersinggung, enak ngomong. Ya enggak, ya insya Allah. Lebih senang kan gitu, lebih dicintai. Nah, suaminya pun kaget, pulang ke rumah istrinya lemah lembut kan gitu. Sampai ke rumah langsung istrinya memeluk, aduh Mas, minta maaf selama ini saya selalu bersikap kasar. Apa ini? Kan gitu. Tapi ya jangan sehari. Besok kembali lagi. Jangan, maksudnya terus dijaga. Nah, itu kelemah lembutan itu betul-betul bisa menjadi pupuk untuk cinta dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Boleh coba. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jamnya yang cocok yang sana atau di tangan saya? Pak Abdullah. Yang sana ya. Kalau punya saya 11.59 misalnya. Waktu Indonesia bagian Solo. Kalau sini kan WIB. Waktu Indonesia Bojonegoro. Ya kan ya, WIB, WIB. Itu yang kedua ya. Yang ketiga. Yang ketiga, sebenarnya banyak ini. Insya Allah bisa kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Saya siapkan sampai 9. Tapi insya Allah karena pertemuan pertama ya nggak panjang-panjang. Kemudian poin yang ketiga yang penting untuk kita
kita cermati dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri, kemudian orang tua anak ya. Karena kan garis interaksi dalam keluarga antara suami istri, kemudian orang tua dan anak. Orang tua dan anak nanti bisa bertingkat. Bertingkat itu antara cucu dan kakeknya, cucu dan itu kan namanya interaksi bertingkat. Nah, interaksi bertingkat. Yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, poin yang ketiga adalah sikap saling mengalah. Nah, sikap saling mengalah. Ini penting. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaqun alaihi. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaqun alaihi. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Wa ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ma'thaman." Malam yakun ma'thaman. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali diberi dua pilihan, mana yang harus dilakukan, A atau B, maka sikap Nabi alaihi salatu wasallam adalah memilih yang paling mudah. Malam yakun ma'thaman, selama bukan bentuk dosa. Artinya beliau lebih mengalah. Manalah yang paling mudah, mana kerjakan, selama itu bukan perkara yang terlarang. Kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga, bahkan bukan kadang-kadang, itu seringnya kita dipenjara oleh ego kita masing-masing. Nah, merasa laki-laki itu punya harga diri yang tinggi kan gitu. Jadi istilahnya keliru kalau kita mengatakan suami kok mau diatur istri. Nah, suami apa itu penakut. Nah, gitu. Masa segala sesuatu serba istri yang atur. Bukan bab ini. Tapi yang dimaksud adalah pembahasan dari Aisyah. Beliau lebih memilih mengalah. Kan beda kan ya. Biarkan saja orang menilai kita sebagai suami kok ternyata penakut. Misalnya manut, nggak berani melawan istri, biar saja. Karena yang kita cari adalah kebahagiaan. Daripada kita gontok-gontokan, ngotot-ngototan dengan istri, akhirnya meneng-menengan 1 jam 3 jam, itu tidak kita harapkan kan begitu. Lebih bagus kita mengalah. Kan itu. Naik motor berdua untuk sebuah keperluan sama anaknya misalnya, beli itu, kan gitu. Kita pengennya lewat jalan sini, istri bilang, "Mas, lewat sini aja mas." Padahal kita sudah bilang akan lewat sana. Ya apa salahnya sih? Kita mengalah, ya lewat situ. Bukan kemudian harga diri, istri orang manut bojo ya apa. Ya bukan seperti itu, ya kan? Karena Aisyah mengatakan malam yakun selama itu bukan dosa. Enggak apa-apa, cuma beda 1 meter, 1 kilometer misalnya. Ya wes, enggak apa-apa. Ini bukan suami penakut sama istri, bukan. Tapi suami yang suka ngalah demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Mulai dari menu makanan, iya kan? Menu makanan, tipe baju dan pakaian, tipe sandal dan sepatu yang akan dibeli dan dipakai, kan gitu. Jam tidur, misalnya, warna cat rumah, iya kan? Mosok suami istri kok sampai dibawa ke KUA hanya karena urusan cat rumah kan gitu. Suaminya pengen pink, yang istrinya malah pengen hijau tua misalnya. Aku pengen pink. Oh, coba mas, hijau tua enggak, pink lembut iku. Jangan ribut akhirnya. Wes kau tuku cat dhewe, cat sendiri. Istrinya juga kamu kalau iya tak beli sendiri, tak cat sendiri. Kan gitu. Ternyata betul sama istrinya dicat hijau tua. Suami bilang apa? Sudah akhirnya ribut akhirnya harus dibawa ke KUA, harus didamaikan. Astagfirullah, cuma apa sih?
itu kan bukan dosa ya, perkara dosa. Mau warna pink, warna ungu, warna biru, warna hijau, warna hitam sekalipun. Nah, ya sudah lah, nggak apa wes ngalah wes. Oh, bukan perkara dosa kok. Kan bukan perkara dosa. Ini ajaran penting dari Islam. Konsep yang sudah disampaikan bahkan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada beberapa pilihan, sudahlah kita lebih mengalah saja. Nah, tidak mungkin kalau ini dipraktikkan, tidak mungkin salah satu pihak terus-menerus yang ingin pendapatnya dipakai, tidak mungkin. Pasti suatu saat akhirnya akan seimbang. Sama-sama pengen mengalah akhirnya. Selama ini yang sering terjadi sama-sama tidak mau ngalah. Sama-sama ego. Enggak ikut saya. Harus turun. Kalau salah satu turun, yang lain tetap naik, kan begitu. Enggak mungkin yang lain tetap naik terus. Suatu saat dia akan turun juga. Sudahlah, aku juga ngalah. Enggak mungkin kan seorang istri misalnya lihat suaminya ngalah terus kan gitu. Padahal mungkin suaminya enggak seneng sayur kluweh misalnya, atau sayur jantung pisang, sayur kelor itu ada juga itu. Suaminya sebenarnya nggak senang, tapi karena istrinya senang ya ngalah. Ya, di hadapan istrinya ya betul-betul makan nikmat. Wah, masya Allah. Gak kepeksa ini, betul-betul ini demi menjalankan agama, perintah dari Nabi Muhammad. Karena makan sayur jantung pisang, makan sayur kluwe juga bukan dosa kan begitu. Yes, nggak apa-apa kan. Padahal sudah tahu suaminya nggak senang. Suatu saat akhirnya istri pun akan mengalah. Alah mas, janjane jenengan itu maunya masa apa, sudah saya tak manut jenengan kan, berhasil, sukses kan, oh beli ini beli itu, sudah ngalah. Nah, sebaliknya pun seperti itu. Nah, istri pun tentunya diusahakan sebagai seorang istri lebih sering-sering untuk mengalah. Yes, cuma urusan beli deterjen misalnya kan begitu. Karena suaminya lebih senang dengan aroma deterjen A, beli deterjen A. Tapi istrinya karena saya yang nyuci kok. Mas itu kan nggak nyuci, cuma baju kotor simpan di ember, simpan di tempat cuci. Yang mencuci kan saya. Lah bu, jenengan manut saya, jangan deterjen A, deterjen B aja. Lah bu, yang deterjen A ini aromanya saya suka, tapi saya yang nyuci. Ngotot-ngototan kan gitu. Ya sebagai seorang istri dalam hal ini cobalah mengalah ya wes kan gitu. Karena suaminya senang aroma, suaminya pun seperti itu, ngalah juga. Ya wes, tak belikan deterjen B. Dan akhirnya sama-sama ngalah, sama-sama nggak enak itu akhirnya. Sama-sama nggak enak ya akhirnya sama-sama ketawa dan senyum biasanya. Nah sudahlah kan. Ya wes, sekali-kali A, sekali-kali B kan. Mau coba? Itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya dari 3 ya, masih 3 ya. 3. Ada 9 tapi kesimpulannya sama. Cukup 3 sebagai sampel saja. Nah, insyaallah jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam lingkup keluarga, dari semua sisi jenis interaksi tadi, yang paling penting untuk kita perhatikan justru semangat kita untuk menunaikan kewajiban masing-masing. Karena kita yakin saat kewajiban kita tertunaikan dengan baik, maka hak-hak kita pun akan diberikan. Nah, karena seringnya kita lebih senang untuk menuntut hak. Hak saya kan begini, hak saya seperti ini. Tapi ternyata kewajiban-kewajiban dia tidak tertunaikan dengan baik. Seorang suami menuntut hak-haknya dari seorang istri, tapi ternyata kewajiban dia sebagai seorang suami tidak terlaksana dengan baik. Seorang istri menuntut hak-haknya dari suami, tapi ternyata istrinya tidak melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya sebagaimana mestinya. Nah, maka digambarkan oleh para ulama kita, kalau engkau ingin suamimu seperti Rasulullah, maka jadikanlah dirimu seperti Khadijah. Kalau engkau ingin istrimu seperti Khadijah, jadikan dirimu seperti Rasulullah. Pengennya istrinya, kamu itu tiru Khadijah atau dek. Khadijah itu masya Allah sabar ini,
harta, tenaga semua disumbangkan untuk suaminya kan. Atau contohlah Aisyah, contohlah Saudah bintu Zam'ah, semua istri-istri Nabi disebutkan. Contohlah mereka, dek. Kan itu. Istrinya juga dengan mudah menjawab, engkau pun demikian wahai suamiku. Contohlah Rasulullah. Kan gitu. Contohlah Rasul. Akhirnya kan tuntutan kalau seperti itu. Maka yang terbaik sebelum kita dituntut, ya sudah kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin seperti Rasulullah, karena saya yakin ketika saya telah benar-benar mencontoh seperti Rasulullah semaksimal mungkin, saya yakin istri-istri saya pun nanti akan seperti istri-istri Rasulullah. Seorang istri pun demikian. Kalau saya sudah melakukan tugas bagaimana istri-istri Nabi Muhammad, saya yakin suamiku pun akan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ya? Seperti itulah Islam. Islam itu ternyata pembahasannya lengkap, luas, sampai masalah keluarga pun konsepnya sudah jelas, matang. Sehingga Islam itu tidak sebatas sholat, puasa, zakat, haji. Islam itu luas. Mau membahas apa sih? Semua ada dalam Al-Quran. Ingin berbicara tentang apa? Semua ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Mau urusan bisnis, jual beli, ingin keuntungan yang besar, ingin pertaniannya maju, ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ingin punya jiwa wirausaha yang tinggi, ingin membentuk sebuah tatanan masyarakat yang baik, semua ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bisawab. Barangkali hanya beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi Muhammad yang telah kita sampaikan tadi yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali karena siang hari ini adalah sebuah kesempatan yang membahagiakan karena bisa bertemu, berkunjung, bertatap muka dengan antum semua, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Tiada lain dan tiada bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah demikian, tidak akan mungkin kita dipertemukan di tempat ini. Nah, demikian juga tentu tadi saya minta maaf karena ada sedikit keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan, kurang lebih 15 menit tadi terlambat. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, terutama tutur kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan berlanjut nantinya ke depan, karena bertemu dengan saudara di lain tempat itu tentu sangat membahagiakan. Banyak ilmu, banyak cerita, bertukar informasi yang bisa kita saling berbagi di sana. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.